Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Shadaqallahul 'azim. Al-ayah. Hadirin jamaah salat maghrib Musalla Baitul Hidayah yang hadir pada malam hari ini yang saya muliakan. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah karena malam ini Allah masih memberi hidayah. Malam ini Allah masih memberi petunjuk kepada kita dengan menghadiri pengajian kita pada malam hari ini yang diawali dengan pelaksanaan ibadah sholat maghrib berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim rutin. Mudah-mudahan ngaji ini bisa membawa manfaat, bisa membawa barokah, maslahah fid dini wad dunya hatta al-akhirah. Amin Allahumma amin. Para rawuh yang dimuliakan oleh Allah, sering saya katakan bahwa tidak ada amalan yang lebih dahsyat, yang lebih nikmat, yang lebih luar biasa dibanding dengan sholat. Sebab di saat kulo kalian jenengan sholat, intine niku curhat tenggene Gusti Allah. Hanya saja curhat kulo kalian jenengan kepada Allah dalam sholat niku beda-beda. Ada orang yang faham, ada orang yang khusyuk, ada orang yang ngerti ilmunya, ada orang yang belum ngerti ilmunya. Padahal jujur harus kita katakan bahwa sholat ini menjadi tolak ukur, menjadi indikator ibadah kulo yang lain, ibadah kulo kalian jenengan yang lain. Kalau sholat ini menjadi amal ibadah yang sempurna, melaksanakan sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh baginda Rasul, dicontohkan, diteladankan, maka sungguh sholat ini akan menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa, yang menyebabkan amalan-amalan ibadah yang lain ikut menjadi luar biasa. Tapi manakala kulo kalian jenengan di dalam melaksanakan ibadah sholat ini kurang sempurna, maka menyebabkan amal yang lain ikut menjadi kurang sempurna. Para rawuh, kebahagiaan kulo kalian jenengan tergantung bagaimana kulo kalian jenengan menghayati sholat. Kanjeng Nabi niku adalah manusia yang paling bahagia dalam hidupnya, yang paling sempurna hidupnya, yang paling santun akhlaknya. Sebab Rasul adalah orang yang paling khusyuk sholatnya. Mak niki, ayo kita jadikan pembelajaran lewat pengajian yang kita laksanakan ini. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kulo kalian jenengan, menambah ilmu kulo kalian jenengan, sehingga sholat yang kita laksanakan secara 5 waktu niku menjadi sholat yang bisa menghantarkan ibadah kulo kalian jenengan menjadi ibadah yang sempurna. Para rawuh yang dimuliakan oleh Allah, malam ini kita akan mencoba menjelaskan tentang gerakan sholat yang disebut dengan i'tidal. Kemarin
Kita udah membahas tentang sujud, sekarang iktidal. Karena mestinya iktidal niki kemarin, ternyata sujudnya didisikno Pak. Mboten napa-napa. Gerakan selanjutnya setelah kula kalian jenengan ruku, iktidal baru sujud. Kemarin kok malah sujudnya sing didisikno nggih pun mboten napa-napa nggih. Iktidal adalah gerakan selanjutnya adalah setelah ruku adalah iktidal dengan mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Di saat kula kalian jenengan iktidal niku yakini bahwa Allah Maha mendengar orang-orang yang memuji. Jadi nek kula kalian jenengan iktidal intini muji Gusti Allah. Yakini bahwa Allah itu mendengar siapa yang memuji Allah. Niki hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Abu Daud. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi sami Allahu niku artinya Allah Maha mendengar liman bagi orang yang hamidah memujinya. Jadi Allah niku Maha mendengar. Kulo kalian jenengan muji dalam keadaan iktidal niku Allah Maha mendengar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pun lanjut. Iktidal ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki kula kalian jenengan difahami ini bagaimana cara gerakan posisi ketika kula kalian jenengan iktidal yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mengangkat tulang rusuk dari ruku dengan membaca sami Allahu liman hamidah. Tulang rusuknya niku diangkat sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Niki hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dua, mengangkat kedua tangan. Jadi di saat kulu kalian jenengan sami Allahu liman hamidah, sunnah hukumnya kulu kalian jenengan mengangkat tangan. Kalau tidak mengangkat tangan gimana Ustaz? Tidak apa-apa, tidak membatalkan sholat, cuman kurang afdol. Tiga, niki ngapunten, hayati makna doa di saat iktidal. Kalau kalian jenengan dalam keadaan memuji Gusti Allah. Lanik kalau kalian jenengan muji seseorang saja, muji orang-orang yang penting di kampung ini, itu mujinya harus sempurna. Jangan setengah-setengah, pelan-pelan dihayati, coro ngomongnya sing enak, pujiannya yang betul-betul enak, sehingga orang yang kita puji itu menjadi bahagia, senang. Gusti Allah juga begitu. Maka di saat kalau kalian jenengan curhat kepada Allah lewat iktidal niki, fahami makna iktidal niki. Sami Allah Maha mendengar. Sami Allah Maha mendengar. Liman bagi orang yang hamidah memujinya. Kalau kalian jenengan muji, Bang. Di saat rukuk muji, di saat sujud muji, di saat pertengahan antara rukuk dan sujud, kalau kalian jenengan meyakinkan diri agar hati ini yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah mendengar di saat kalau kalian jenengan memuji. Itu maksudnya iktidal. Makanya niku harus dilaksanakan dengan tumakninah. Pun kesusu di saat sholat lah. Apakah tidak boleh Ustaz hanya diambil rukunnya? Boleh. Tapi ini sampai menyebabkan gerakan sholat kulu kalian jenengan sampai melanggar tumakninah, buyar sholat Pak. Buyar yang maksudnya ya nopo nggih boten sah. Sebab tumakninah niku adalah rukun nopo sunnah? Tumakninah niku rukun nopo sunnah? Rukun, Pak. Bukan sunnah. Sunnah niku iftitah sunnah. Sunnah niku doa sujud sunnah. Sunnah niku doa ruku sunnah. Sunnah niku sami Allah iktidal sunnah.
Tapi nih kulo kalian jenengan semerap bagaimana fadilahnya iftitah, bagaimana fadilahnya ruku, bagaimana fadilahnya iktidal, bagaimana fadilahnya sujud. Kita lakukan dengan sempurna. Liku luar biasa, Pak. Maka khusyuk niku adalah perpaduan antara hati kulo kalian jenengan meyakini bacaan setiap sholat dihayati dengan sebaik-baiknya, seolah-olah kulo kalian jenengan berdialog langsung dengan Gusti Allah. Ini yang menyebabkan Sayyidina Ali ketika sedang adzan berkumandang, saat Sayyidina Ali mau melaksanakan wudhu, akan melaksanakan sholat sesudah wudhu, Sayyidina Ali niku tidak tahan, menangis dengan menangis sejadi-jadinya. Dan setelah diinterogasi oleh para sahabat, kenapa kok Sayyidina Ali ketika wudhu nangis? Karena Sayyidina Ali niku yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa di saat sholat Allah menatap hati kita masing-masing. Apakah ulo kalian jenengan di saat sami Allahu liman hamidah, di saat Allahu Akbar, di saat ulo kalian jenengan iftitah, di saat ruku, di saat iktidal, di saat sujud, di saat duduk di antara dua sujud, berbagai gerakan di dalam sholat niku ulo kalian jenengan niku membaca dengan sepenuh hati nopo abang-abang lambe. Abang-abang lambe niku yuk nopo sih Ustaz? Abang-abang lambe niku hanya sekedar ucapan, Pak. Tidak ada penekanan di dalam hati, tidak ada penghayatan di dalam hati, sehingga kulo kalian jenengan ketika membaca doa itu ya ngambang, tidak ada penghayatan. Orang itu, Pak, kalau misalkan puisi mawon, puisi itu kalau misalkan kita baca dengan sepenuh hati, niku getarannya orang yang mendengar aja luar biasa. Nopo male doa di dalam sholat. Niki loh yang menyebabkan Rasulullah niku ketika sholat sampai bengkak kakinya. Kenapa? Karena begitu dahsyatnya doa-doa di dalam sholat ketika dihayati. Dahsyat, Pak. Saya pernah mempraktikkan doa di antara dua duduk di antara dua sujud. Rabbi ufilli warhamni wajburni. Coba Pak niku Pak dihayati, Pak, nangis kulo kalian jenengan, Pak. Saestu. Saya perhatikan, saya praktekkan ke jamaah saya. Niki di rumah, Pak, dipraktekkan, Pak, dipraktekkan dengan penuh penghayatan. Karena jamaah saya itu, mohon maaf, doa-doa sholat itu sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sehingga jamaah kulo niku harus wajib paham makna doa sholat mulai iftitah sampai salam. Nggih dihafalaken, Pak. Kulo niki masya Allah 1 bulan lebih, karena ini pengajian rutin di tempat saya nggih 1 minggu 2 kali. Niku sehingga punya kesempatan untuk memberikan kewajiban kepada jamaah niku untuk menghafal mulai dari doa iftitah niku sampai 3 kali pertemuan baru hafal. Nggih ruku itu 1 kali pertemuan hafal. Iktidal niku 1 kali pertemuan hafal. Jadi bertahap. Tapi ketika duduk di antara dua sujud niki, Pak, ya Allah, luar biasa, Pak. Niki loh. Makanya pelan-pelan mawon. Inilah nggih, makanya sebetulnya zikir itu apa sih? Zikir itu mengingat kepada Allah. Kenapa di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan udzkurullaha dzikran katsira? Berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Ingat, zikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya niku bukan jumlah bilangannya yang banyak. Kalau kalian jenengan berzikir dengan jumlah bilangan sampai 10.000 kali, tapi hati ngambang tidak khusyuk, percuma, Pak. Tapi di saat kulo kalian jenengan zikir kepada Allah, mungkin zikirnya tidak seberapa. Bisa jadi 1, 10 sampai 20 bahkan sampai 100. Enggak sampai 100, tapi hati kulo kalian jenengan nyantol, Pak, nyambung. Itulah kenikmatan yang sungguh luar biasa yang tidak pernah bisa dilafatkan, dijelaskan dengan kata-kata. Niki, Pak, khusyuk ada di sini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah pun niki iftitah. Mengangkat kedua tangan itu merupakan suatu hal yang sunnah yang harus kita laksanakan, lebih afdol, tidak diangkat boten nopo-nopo, tetapi niku fadilahnya luar biasa nggih.
Nanti kita akan lanjutkan ada berapa kali mengangkat tangan niku, versi fikih dan versi hadis. Ada sedikit perbedaan antara versi hadis dan versi fikih. Lebih banyak versi fikih daripada versi hadis. Nanti kita akan laksanakan kedua-duanya. Yang ketiga, lama iktidal. Nah, ini harus diperhatikan. Lama iktidal hampir sama dengan lama ruku, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Mangkane pun ke sik boten ke sikut. Nah, pelan mawon dinikmati. Coba bayangkan kalau kalian jenengan duduk di antara dua sujud, subhana rabbiyal a'la 3 kali ini. Subhana rabbiyal, coba jenengan detik. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sambil dihayati. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Berapa detik itu? Ditambah lagi. Subhanallah. Niku sebagai itu makninahnya. Berapa detik? Jenengan detik. Saya pernah detik, Pak. Berapa detik lama kulo kalian jenengan ruku iktidal, karena di antara dua gerakan yang lain itu berbeda, maknanya berbeda, doanya berbeda, pengayatannya juga beda. Nah punten niki Pak dibahas entek ngame kurang golek gak mari-mari nih. Saestu dengan adanya kajian kayak gini Pak, sebetulnya saya di Pandugo niku ada Masjid Al-Ikhlas Pandugo Pak, niku masjid terbesar di Pandugo. Ketika saya tawarkan materi seperti ini, langsung mereka merespon Pak. Jadi kajian setelah subuh Ahad kedua niku di Masjid Al-Ikhlas Pandugo. Niku semua orang saya kata gini loh Pak, sholat seperti ini. Saya katakan kalau jenengan belum pernah ikut training nih, sholat bahagia yang diasuh oleh Profesor Ali Aziz, Profesor Dr. Ali, Kiai Haji Ali Aziz, guru besar dari UINSA. Ini adalah bagian dari rentetan sholat bahagia itu yang saya ambil dari bukunya. Loh, kalau kalian jenengan derek Pak, pelatihan sholat bahagia, ini gue bayar loh Pak. Kalau nggak salah hampir 500.000 nih. Kalau di hotel Pak nggak boleh 500.000. Ini kok berapa kali pertemuan nih. Dan ketika saya tawarkan ini ternyata mereka merespon semua. Tadi malam minggu yang lalu ketika saya ngisi di Pandugo niku masih sampai kita bahasan sholat yang kedua. Jadi materinya masih banyak di sini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah pun, kita langsung masuk ke yang ketiga. Jadi harus kita pahami lama iktidal hampir sama dengan lama ruku, sujud dan duduk di antara dua sujud. Ngapunten saya tanya, di antara ruku, sujud dan duduk di antara dua sujud sing paling dangu sing pundi Pak? Yang kita praktekkan sing paling dangu sing pundi? Duduk di antara dua sujud. Saestu niku soalnya doanya rotok panjang Pak. Coba saya praktekkan duduk di antara dua sujud niku tuangu Pak dengan penghayatan. Rabbighfirli warhamni, ya Allah ighfirli, ampuni dosaku ya Allah. Sambil menghayati Pak. Kalau kalian jenengan saja ani dosane sak piro sih? Niku dihayati wong kula kali jenengan curhat tuh, masa curhat cepet-cepetan. Jare Gusti Allah ada orang curhat ke kita ngomongi gak karo-karuan cepet kowe ngomong apa sih? Ngomong apa kowe? Ngoten lah. Lah niki curhat kali Gusti Allah Pak Rabbil kowe ngomong apa sih? Pelan ben aku mudeng. Walaupun ya saya yakin Gusti Allah Maha mendengar. Oke, tapi secara etika, secara kesopanan pelan. Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosaku. Warhamni, kasihi aku ya Allah. Wajuburni, kupi kekuranganku ya Allah. Warfa'ni, angkat derajatku ya Allah. Warzuqni, beri aku rizki ya Allah. Wahdini, beri aku petunjuk ya Allah. Wa'afini, sehatkan badanku ya Allah. Wa'fu anni, maafkan kesalahan-kesalahanku ya Allah. Niku doanya beda-beda Pak.
dan artinya juga beda-beda. Niki penghayatan untuk pertemuan 2 minggu yang akan datang tentang duduk di antara 2 sujud pun. Jadi ayo niki difahami. Jadi saat kula kali dengan sholat, betul-betul difahami dengan sebaik-baiknya, biar sholatnya tidak kesusu-kesusu. Dinikmati, tapi jangan terlalu panjang banget, Pak. Kadang-kadang ngapunten nggih, nek tenggen kula niki nek wonten imam rada dawa titik. Sebab nek subuh niku Pak, tenggen kula niku jarang pakai surat-surat pendek, saestu. Tenggen kula niku rata-rata penghafal Quran. Nggih doanya niku panjang-panjang nih subuh apalagi Jumat pagi. Jumat pagi itu di musola saya sudah saya ajari bagaimana sujud tilawah. Sujud tilawah ketika panjenengan membaca ayat-ayat sajadah langsung sujud. Jadi harus pengumuman, mohon maaf para jamaah, rakaat yang pertama saya akan baca doa ayat-ayat sajadah. Bagi para jamaah yang masih belum mengerti tentang ayat-ayat sajadah, doanya di saat nanti sujud, mohon membaca tasbih. Cukup membaca tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 1 kali cukup. Kalau dibaca doanya, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Niku tasbih boten napa-napa. Ustaz gak ngerti Ustaz, gimana kalau doa, baca doa sujud subhana rabbil a'la? Ya gak apa-apa, sama aja boleh. Silakan. Niku Pak fadilah doa sujud tilawah niku luar biasa. Setiap Jumat pagi kami praktekkan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah pun. Tapi kadang-kadang ngapunten, ketika ada seorang imam yang membaca doa, membaca ayat agak panjang, niku jamaah ngingin ngapunten Pak, jangan sampai ditiru ini. Kalau betul-betul itu memang Qur'ani gatel, boten nopo-nopo. Tapi ini jenengan Qur'ane gak gatel digawe ngono, maaf, ngapunten batal salatnya. Tegas niki Pak. Karena panjenengan mengucapkan sesuatu suara, itu suara, tapi tujuannya adalah untuk nyindir seseorang atau nyindir orang lain. Memang itu tidak ada maknanya di dalam sholat, apalagi lebih berkali-kali, lebih dari 3 kali. Kalau batuk enggak masalah, sekalian batuk karena agak batuk itu karena memang penyakit murni keluar. Tapi nek digai-gai, wah iki resek imam iki, mesti dowo iki. Allahu akbar. Niki tenggen kula Pak. Niki wonten napa boten enten? Boten enten niki. Boten enten mendel mawon Pak. Ngapunten tenggen kula wonten nggih. Tenggen kula wonten, jangan sampai ngriki wonten, boten enten ngriki. Soalnya jamaah paling kathah ngriki. Gak ono sing protes. Jadi kadang-kadang ngoten niku lho, ngapunten juga. Nanti kita akan bahas apa amin. Niki ngapunten Pak Amin, kita kembali ke amin riyin. Sekedap, kita pergi sekedap. Sebelum masuk ini, kita masuk ke amin dulu sekedap nggih. Mumpung saya ingat niki. Amin itu sajane sing endi sih sing bener? Sekedap sabar. Kemudahan. Nah niki. Niki pun mantun panjenengan, tapi dulu belum pernah saya bahas. Nah niki Pak, hati-hati. Niki panjenengan ketika siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketika waladdallin, amin. Kalau panjenengan membaca amin seperti yang nomor 4, betul sekali. Biasanya kadang-kadang kan taraweh cepet-cepetan, akhirnya aminnya juga cepet-cepetan. Atos ngapunten niki, mumpung ada pelatihan kados ngeten niki panes ceramah Pak. Niki sanes pengajian niki, pelatihan Pak saestu. Kalau jenengan niku bisa menghayati dan memahami materi di antara materi yang saya sampaikan
jenengan pasti berubah sholatnya. Lihat di sini. Kalau amin niki niki amin amin satu amin niki yang panjang A-nya pendek, minnya juga pendek niki karena Arabnya yang keliru niku nggih. Niki yang bener niki lho. Amin itu amin niku maknanya berimanlah. Gak nyambung, Pak. Amin waladhdallin amin lain. Gandung nih berimanlah yang kedua. Model yang kedua. Amin. Minnya sing dawa, ani pendek. Itu artinya apa? Orang yang amanah. Orang yang dapat dipercaya al-amin. Nah itu loh Kanjeng Nabi. Gak nyambung juga. Sebab waladhdallin niku mengandung doa. Fatihah mengandung doa. Bahkan yang ketiga malah tambah. Amin. Tambah aman. Apaan sih aman? Gak nyambung. Yang empat niki sing bener. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niku sing leres. A-nya panjang, minnya juga panjang. Maknanya kabulkanlah ya Allah. Siapa yang membaca amin dengan siapa yang tidak baca amin itu berbeda. Yang membaca amin ketika aminnya bersamaan dengan aminnya para malaikat, habis dosa-dosanya. Napa malih panjenengan ada di sop terdepan. Nek musala Baitul Hidayah niku kata sing terdepan, Pak. Soale kadang-kadang cuma 2 sop. Tapi lumayan, Pak, sing penting wonten nggih. Boten napa-napa sing penting wonten sing sembahyang. Lha tenggen kula nek udan-udan gak noblas. Ibu-ibu boten enten tenggen kula udan-udan. Duhur, maghrib, asar, maghrib, isya, subuh niku 5 waktu tenggen kula, Pak, ada adannya. Ada yang jaga. Niku kalau hujan kula niku milih-milih, waduh iki aku nek gak metu iki udan iki gak ono sing mami. Iya, akhirnya ijen, Pak. Mari ngadani kalau sing sholat jamaah, temenan. Kula itu merasakan seperti itu bukan 1, 2, 3 kali. Saestu kula ulang kali seperti itu. Pernah bolak-balik. Mari adan tak enteni dikiran ngono ya kano sing moro. Iki ya Allah, nanti wong iki diadani wis mati. Apa aku sing ngadan, aku sing qomat, aku sing imam. Lah terus sing jamaah apa mburi apa demit kaya apa ngoten. Tenggen kula Pak sami mawon. Nek ngriki niki karena memang berdekatan kayak gini sekalipun hujan mungkin ini bisa Pak masuk karena masih ada paipnya. Masih merepet-merepet panjenengan boten kejauhan Pak. Tenggen kula agak top kayong Pak lho. Jadi nggak bisa disalahkan juga orang nggak bisa masuk ke musola karena hujan kayak begitu, apalagi hujannya berpetir, Pak. Ibu-ibu juga mikir, lagi kalau sudah agak sepuh, khawatir kepleset dan lain sebagainya. Itu juga punya alasan. Jadi orang tidak melaksanakan sholat berjamaah di saat hujan itu beralasan. Tetapi ketika kulo kalian jenengan dengan hujan itu kulo kalian jenengan si makso untuk datang ke musola, niku Pak, fadilahnya berbeda dengan tidak hujan. Ada seorang si fulan si A mau melaksanakan sholat berjamaah pada hujan-hujan, niku fadilahnya berbeda dengan orang yang pada saat belum hujan. Itulah kenapa Kanjeng Nabi menjelaskan bahwa doa di saat hujan turun mustajabah. Nopo kok hujan di saat turun doa mustajabah? Karena orang yang berdoa di saat hujan turun sedikit, lebih banyak yang tidur enak adem-adem. Sama dengan orang telepon, kalau telepon sedikit Pak nyambungnya gampang, salurannya enak, lancar. Tapi kalau terlalu banyak yang doa, angel nyambungnya Pak. Jadi royoan, jadi nopo nggih? Logikanya seperti itu, mboten lho Pak.
Pun para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjut nggih. Bentarlah. Astagfirullahaladzim. Keliru tekan pun persani. Kita masuk ke yang tadi nggih. Niki hanya intermezzo saya tadi itu. Pun sekedap kalau niki mumpung ingat. Nah, keliru. Ambil pun. Saya buatan bingung nih, Pak. Niki ada yang salah tadi ya. Pun. Yang keempat, Pak, perhatikan niki, masih berbicara iktidal. Menegakkan tulang rusuk, jadi tulang rusuk kulo kali jenengan ditegakkan, mengangkat kepala sehingga setiap tulang kembali ke persendiannya, persis di saat kulo kali jenengan badhe takbiratul ihram. Sami Allahu liman hamidah, menegakkan tulang rusuk, mengangkat kepala sehingga setiap tulang kembali ke persendiannya bagi yang normal. Bagi yang mungkin, mohon maaf, tidak mungkin ada orang yang mungkin tidak bisa tegak, bisa ngeten deh, karena memang posisinya mungkin memang aslinya seperti itu, ya nggak usah dipaksa. Bagi yang normal, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pun niki hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Pun kita lanjut. Ibnu Qayyim radhiyallahu an mengatakan, hadis ini adalah dalil tegas bahwa meluruskan punggung dan tumak ninah dalam iktidal itu adalah rukun dalam sholat. Hati-hati, nek kulo kalian jenengan di saat meluruskan punggung, di saat iktidal tidak tumak ninah, maka berarti sholatnya tidak sah. Penting kiranya kulo kalian jenengan, yuk cara sholatnya pelan-pelan mawon, nggak usah kesusu. Tapi kan kadang-kadang nuwun sewu, ada beberapa orang yang senengannya rotok cepet, Pak. Semuanya serba patas. Dia memang patas nih, coba cepet deh. Makan jaluk patas, gajian kepengin patas, sholat melok-melok kepengin patas. Makanya sampai sholat tarawih niku, sing punya sholat tarawih tercepat ternyata dari Indonesia. Membawa nama harum, Pak, Indonesia, Pak. Sholat tercepat adalah dari Blitar, 10 menit 23 rakaat. Sakniki kula ngapunten, ini alhamdulillah sekarang sudah ada, Pak, di Jawa Tengah. Di mana itu tempatnya anak kecil menghafal Al-Qur'an? Aduh, di mana? Lupa, Pak. Jawa Tengah ada satu pondok pesantren. Di setiap Ramadan ini yang harus ditiru, Pak. Setiap Ramadan ternyata dia mampu menghatamkan Al-Quran persis seperti apa yang dilaksanakan di zaman tabi'in. 10 malam yang pertama, tabi'in itu 10 malam yang pertama baca Qur'annya 10 juz. Kulo kalian jenengan boro-boro 10 juz, sak juz mawon buyar. Zaman tabi'in, Pak. Sekarang sudah dipraktikkan, Pak. Ada pondok pesantren, di mana pondok pesantren itu kalau Ramadan, Pak, bukan hanya 10 juz, 30 juz. Ya Allah, ternyata orang yang ikut, gimana, Pak, pesan kesannya diwawancarai oleh seorang wartawan. Alhamdulillah, baru saja kami melaksanakan selesai baca Quran 30 juz. Jadi imamnya gantosan, Pak. Imamnya sampai 4 itu. Dapetan kiat, Pak, setunggal 30 juz. Niku gantosan, Pak. Aduh, ya Allah, saya lupa, Pak. Insya Allah besok saya jelaskan lagi. Di rumah ada catatannya. Niku tempatnya anak-anak itu yang menghafalkan Al-Quran. Niku pusatnya ngapunten jamaah tabligh. Aduh, pondok pesantren apa ya? Jamaah tabligh, Pak. Sing senengane tiang-tiang sing pakai jubah-jubah niku lho, Pak. Bisa mampir tenggene masjid.
Nggih, kadang-kadang numpang salat, ngajak-ngajak jamaah nggih mboten napa-napa sih. Sing penting gak ngriweki masjid, sing penting gak ngotori masjid, ngoten lho Pak. Sebab kadang-kadang nggih ngotori nggih masak-masak ngriku, mbah-mbah ngriku alah tambah penggawean lah. Jadi orangnya upaya pakai sorban Pak. Ala Rasulullah. Pakai sorban Pak. Gamis kalah saya pakai gamis, pakai wis pakai. Pun jenengan tanglet. Nah, kene wong Madura ditakoki, Pak, sampean pakai sorban koyo ngene sampean nang Mekah ping pira? Durung alah sampai. Diguyu Pak, nek wong Madura ngoten Pak. Pantang dia pakai kopiah haji kalau orang Madura niku sebelum dia betul-betul haji. Itu Pak. Tapi kalau sudah pakai haji, dia sudah haji, enggak dipanggil Pak Haji, Kak Noleh Pak. Ya Allah, pun. Tapi sebagian Pak, tidak semua. Okay. Pun, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Hadis ini adalah dalil tegas bahwa meluruskan punggung dan tumak ninah dalam iktidal itu adalah rukun dalam sholat. Tidak sah sholat kecuali harus dalam keadaan meluruskan punggung dan tumak ninah. Biar dulu kalian jenengan paham. Dalil pelan. Doa iktidal ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki sebetulnya banyak doa iktidal niki sebagian yang saya ambil. Pertama, Rabbana walakal hamd. Niki biasanya kalau di Mekah Pak. Cuk. Rabbana walakal hamd. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Doa yang kedua, Allahumma Rabbana walakal hamd. Rodok dawa. Yang ketiga, rodok dawa meneh. Atau doa di atas ditambahi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Niku sing kula kalian jenengan praktek. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lanjut malih. Ini pelan-pelan mawon. Nah, niki sing rodok dawa, halah niki Pak. Jangankan panjenengan wong kula piyambak dereng hafal nih. Niki dawa niki Pak. Allahumma Rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahlat thana'i wal majdi la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Oh niki pakai doa niki dawa kaya ngono paling 5 momeng ngoten malih tambah dadi kok. Iki lali paling padahal niki sing dipraktekno doa kados ngeten. Makane senengane nek saged niki Pak sing paling cepet niki pundi? Rabbana walakal hamd titik pun enak wis ngeten tak malih Pak. Makanya hati-hati, Kanjeng Nabi pernah mengatakan, sayati ala ummati zamanun, akan datang suatu masa di mana pada masa itu yusallun, umatku banyak yang melaksanakan sholat, wala yusallun, akan tetapi mereka sebetulnya tidak sholat, sholatnya dianggap tidak sholat. Kenapa sholatnya tidak dianggap? Kenapa sholatnya dianggap tidak sholat? Karena sholatnya persis seperti burung yang mematuk. Semerap burung yang mematuk, cepet napa boten? Cepet Pak. Pun ngapunten saderenge. Niki ya Allah, ya Tuhan kami, bagimu segala puji sepenuh langit, sepenuh bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, sepenuh apapun yang engkau kehendaki. Setelah itu yang berhak disanjung dan dimuliakan, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang engkau berikan, tidak ada yang dapat memberikan apa yang engkau tahan, dan tidak bermanfaat sesuatu kekayaan terhadap orang yang memiliki kekayaan dari keputusanmu. Naudzubillah min dzalik Pak. Kalau orang, maaf nih tadi malam saya ngisi pengajian di Kejaksaan Tinggi Pak. Sing ngadakaken niku para tahanan kota niku Pak.
Ya Allah, kulo niku kaget Pak tadi malam niku luar biasa. Kenapa kok luar biasa? Sebab ketika saya datang niku saya belum ceramah, sudah diawali dengan pembacaan Yasin tahlil, ditlangkuk dilanjutkan dengan istighosah. Yasin tahlil istighosah satu setunggal nih. Ini gak ngantuk be. Ini tetap gak ngantuk Pak sampai jam 9 malam mulai dari habis nisa niku. Pun para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita lihat selanjutnya. Menurut Abu Syadi, inti doa terakhir di atas adalah keyakinan bahwa Allah yang bisa memberi dan mencegah. Dua hal penting yang perlu dihayati pada posisi i'tidal. Pertama adalah untuk Allah. Jadi ini saat kulo kalian dengan pujian i'tidal itu pujian untuk Allah yang menguasai langit dan seisinya. Kemudian kedua di saat kulo kalian dengan i'tidal, takdir Allah, tidak ada yang terjadi di dunia ini secara kebetulan, semuanya terjadi atas kehendak. Ini gua harus yakin Pak. Makanya ayo kulo kalian jenengan semakin bagus iktidalnya, semakin sempurna hidup kulo kalian jenengan. Minta pada Allah. Masa iya orang yang memuji Allah, orang yang mendekatkan diri kepada Allah lewat sholat, nasibnya adalah naas? Ya enggak lah, enggak mungkin. Allah ngapunten Pak, secara akal-akalan mawon logika kulo kalian jenengan tidak pernah minta tangan pada Allah. Kita tidak pernah minta telinga kepada Allah. Kita tidak pernah minta mulut, tidak pernah minta hidung, tidak pernah minta mata dan lain sebagainya. Tapi Allah kasih. Kalau yang tidak kita minta Allah kasih, apalagi kita minta. Apa iya tidak dikasih? Lebih-lebih di saat sholat dengan sholat yang sempurna. Pasti Pak. Cuman ada yang dikasih di dunia, ada yang dikasih di akhirat. Semakin banyak meminta, semakin bagus. Asalkan cara kudu kalian dengan meminta kepada Allah harus sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasul. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Disembah baru diminta. Jangan minta terus nyembah gak pernah nyembah. Minta terus sembah yang gak gelem sembah yang pun. Lihat. Sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti membaca tasmi' dan tahmid ketika bangun dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Fa idza kabbara fakabbaru, fa idza kabbara fakabbiru, wa idza sajada fasjudu. Wa idza rafa'a farfa'u wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'un. Sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti. Jika ia takbir maka bertakbirlah, jika ia sujud maka sujudlah, jika ia bangun dari ruku atau sujud maka bangunlah, jika mengucapkan sami Allahu liman hamidah maka ucapkan rabbana walakal hamdu, jika ia duduk, jika ia sholat duduk maka sholatlah dalam keadaan duduk. Semuanya. Jadi imam ini harus diikuti. Niki hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 411. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah pun. Niki masih baru. Pendapat ulama tentang hukum tasmi' dan tahmid. Ulama Hambali tasmi' niku dan tahmid hukumnya wajib bagi imam dan munfarid. Makmum wajib tahmid saja. Jumhur ulama tasmi' dan tahmid hukumnya sunnah, namun terjadi perbedaan pendapat. Niki perbedaan terjadi. Ulama Malikiyah dan Abu Hanifah, imam hanya disunnahkan membaca tasmi' dan tidak perlu membaca tahmid. Makmum disunnahkan membaca tahmid dan tidak perlu membaca tasmi'. Dan munfarid disunnahkan membaca keduanya. Yang paling penting jangan baca semuanya mawon Pak, si boten bingung. Abu Yusuf dan Al-Hanafi dan Abu Hanifah, imam dan munfarid disunnahkan membaca tasmi' dan tahmid. Makmum hanya membaca tasmi'. Sami Allahu liman hamidah. Ulama Syafi'iyah, imam dan makmum dan munfarid disunnahkan membaca tasmi' dan tahmid. Maka ikut Syafi'i imam. Ikut Imam Syafi'i mawon dibaca sami Allahu liman hamidah. Semua awis pun. Keutamaan membaca tasmi' dan tahmid niki Pak, keutamaannya dulu kali jenengan biar paham. Bagi orang-orang yang tidak sempurna iktidalnya, tolong niki dengarkan baik-baik.
Bagi yang kesusu iktidalnya niki dijadikan rujukan. Rasulullah bersabda, jika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Rabbana lakal hamdu. Barang siapa yang ucapannya bersamaan dengan ucapan malaikat, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya Allah. Coba Pak, sami Allahu liman hamidah tok nih dulu. Ruku benten malih Pak, sujud benten malih, duduk di antara dua sujud benten malih, membaca amin sami mawon doa ampuni. Makanya orang itu kalau bisa menghayati sholatnya, kata Rasulullah, hilang dosanya habis. Makanya ngapunten Pak, niku lho kali jenengan niku kakean dosa, berarti cara sholatnya belum sempurna. Nek ulu kali jenengan akhlaknya juga masih belum betul, belum santun, karena sholatnya belum sempurna. Ketika sholat ulu kali jenengan sempurna, insya Allah menghantarkan akhlaknya mulia. Pasti nih gua, inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Maka ayo ulu kali jenengan belajar demi sedikit demi sedikit, mudah-mudahan dengan ngaji niki nambah ilmu, iman dan amal soleh kita. Barang siapa berdoa Rabbana lakal hamdu setelah imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah bersamaan dengan ucapan malaikat, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, yaitu dosa-dosa kecil. Tapi dosa-dosa kecil nggih, bukan dosa-dosa besar. Selesai. Pun niki ternyata sampun isak nggih. Derek. Oh derek. Pun monggo sebelum saya tutup dengan doa. Sebelum saya tutup, monggo siapa yang kepengen bertanya silahkan, monggo niki, monggo Pak Haji, monggo Pak nggih. Bahwa yang diterangkan tadi merupakan tuntunan, tapi kalau dipraktikkan secara berjamaah sulit untuk melakukan. Tapi kalau mungkin dilakukan pada masyarakat sendiri itu bisa. Oh ngoten nggih nggih. Sebetulnya tergantung kulo kalian jenengan, tergantung realisasi kulo kalian jenengan. Karena memang rata-rata tidak bisa dipungkiri, sebab orang niku sembayang niku kepengen sing cepat ke atas. Dang mari nang sih pokoknya sembayang. Padahal inti sembayang itu bukan itu, Pak. Inti sembayang niku bagaimana kulo kalian jenengan menghayati dengan sesungguh-sungguhnya di antara gerakan-gerakan di dalam sholat. Tetapi benar ketika sholat tahajud mungkin bisa dipraktekkan nggih. Ketika kulo kalian jangan tahajud karena sholat piyambak bisa. Tapi apapun alasannya, alangkah lebih baiknya kalau sholat 5 waktu itulah yang bisa mempraktekkan ini semua, karena kadar tahajud tidak akan mampu mengalahkan fadilah sholat 5 waktu. Tahajud ini kan sunnah muakkad sebagai penyempurna. Tapi wajibnya kan sholat wajib niku, Pak. Nek sholat wajib 10 kali jenengan sempurna, insya Allah mampu menghantarkan tahajudnya ikut ketularan. Gih memang rata-rata memang, Pak. Tapi di masjid coba jenengan tingali ten Masjid Agung, Masjid Al-Falah, Pak. Jenengan tingali. Saya mengadakan penelitian di 2 masjid itu, ngapunten. Kalau di Al-Falah mungkin cenderung ke Muhammadiyah, mohon maaf. Tapi kalau di Masjid Agung, ayo. Cenderung ke NU, Pak. 2 masjid ini menjadi rujukan saya. Ternyata sholatnya Pak pelan banget. Pelan banget, Pak. Dia betul-betul menghayati. Itulah yang menjadi rujukan saya sholat 5 waktu. Dan beberapa masjid sudah mulai ikut, Pak, banyak. Ternyata mohon maaf, ngapunten sangat pun tersinggung. Karena saya termasuk ustadz sing masuk keluar masuk berbagai masjid, termasuk Masjid Muhammadiyah. Harus kita akui, Pak, coro sholat kulo kalian jenengan dengan orang Muhammadiyah lebih pelan mana? Yuk jujur. Ayo. Muhammadiyah, Pak, kalah kita. Kita kepengen cepet-cepetan naik. Coba orang Muhammadiyah kalau sholat, Pak, sekalipun nggak pakai kunut. Pelan, Pak. Jangan sampai ulu kalian jenengan sholat ngimami wonten masjid seperti itu tiba-tiba cepet-cepetan, oh gak kesuwen dicoret, Pak. Nah, maka dari itu ayo sedikit demi sedikit kita komparasikan.
Nggih, difahami, diubah biar menghasilkan sholat yang betul-betul tumak ninah, sempurna, sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan membawa manfaat. Insya Allah 2 minggu lagi kita akan sambung kembali dengan doa duduk di antara 2 sujud. Mari kita tutup dengan doa, karena doa setelah pengajian niku mustajabah, Pak. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna ba'dahu tafarraqan ma'suma bi rahmatika wa inayatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, terima kasih Kau takdirkan kami hadir di Musholla Baitul Hidayah untuk melaksanakan kajian rutin kami, tata cara pelaksanaan sholat 5 waktu dengan khusyuk dan sempurna sesuai yang diajarkan oleh baginda Rasul kepada kami. Ya Allah, kami sadar betapa tata cara sholat 5 waktu kami jauh dari kesempurnaan. Kami masih terlalu cepat, ya Allah. Kami kepengen cepat-cepat melaksanakan sholat, ya Allah. Masih kalah dengan urusan-urusan dunia. Tapi setidaknya kehadiran kami di Musholla Baitul Hidayah ini, ya Allah, merupakan bukti nyata bahwa kami kepengen menuntut ilmu. Kami kepengen bisa, ya Allah, untuk menjadikan sholat kami menjadi sholat yang pelan-pelan dengan pasti. Kami bisa mencontoh sholatnya Rasulullah, takbirnya Rasulullah, iktidalnya Rasulullah, rukuknya Rasulullah, sujudnya Rasulullah, dan salamnya Rasulullah. Ya Allah, jadikan sholat kami bisa menyempurnakan, bisa mencontoh, meneladani sholat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menghantarkan akhlaknya menjadi akhlak yang mulia karena kehusukan sholatnya. Orangnya menjadi orang yang mulia karena dampak dari solatnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.